Oke, kembali lagi bersama saya Muslimin. Oke, selamat malam semuanya. Salam kenal semua, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, perkenalkan nama saya Muslimin. Saya dari program studi rekayasa instrumentasi dan otomasi. Oke, kembali lagi ke link YouTube saya pada kesempatan hari ini. Nah, oke teman-teman semuanya. Oke, di sini kita akan masuk ke praktikum 14 tentang praktikum pneumatik dan hidrolik. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terkait alat yang saya buat, yang dimana alat ini dibuat eh, ada beberapa tim. Nah, di sini kita ada satu timnya itu ada 3 orang, termasuk saya sendiri, Muslimin, dan ada juga teman saya namanya Aryo dan juga si Chandra. Nah, dari 3 teman ini kita mempunyai peran masing-masing. Oke, kita masuk ke tugasnya. Oke. Nah, di sini kita akan membuat cara kerja desain sistem pneumatik. Nah, di sini saya akan membawakan cara kerjanya sama desain sistemnya. Oke. Nah, kita masuk cari gambarnya dulu. Ini laddernya yang sudah saya jelaskan di video 13. Kita lanjut ke pembuatan penjelasan alatnya. Cari gambar. Oke, download. Mana download? Download save picture. Di mana tersimpannya tadi? Oh, galeri salah. Tidak ada juga galeri. Video converter. Di sini tidak ada. Kamera, screenshot, save picture. Tidak ada juga. Download. Oh ya ini. Nah, oke, jadi yang bisa saya tunjukkan hanyalah gambarnya saja. Nah, di sini saya bersama tim. Nah, di sebelah kiri saya itu ada Aryo, saya yang tengah, dan sebelah kanan saya ada si Chandra. Di sini saya bersama tim itu mengajukan ide pembuatan mesin briket berbasis pneumatik. Nah, yang dimana pneumatik ini kami ambil karena memang kami ingin membantu UMKM dapat membuat briket. Nah, skala mini industri atau skala rumahan seperti itu menggunakan berbasis pneumatik. Nah, di sini ada Aryo sebagai programmernya, ada jobdesknya juga. Walaupun pengerjaannya sama-sama, tapi kita bagi jobdesk juga. Aryo lebih programmernya, saya lebih ke elektrikalnya. Terus ada si Chandra sebagai desain dan mekanikalnya. Oke, seperti itu. Namun kita kerjakan juga sama-sama. Namun dikepalai dari masing teman-teman agar setiap progres selalu ada yang mengingatkan seperti itu. Nah, di bawah ini contoh dari gambar mesin yang kita buat. Nah, ini yang saya tunjuk kursornya. Kita zoom dulu bisa nggak? Ini ada posternya juga. Oh. Waduh. Kita ini dulu. Nah, ini mesinnya yang kita buat. Oh, zoom lagi. Oh, oke. Nah, jadi mesin ini untuk pembuatan briket yang dimana ini ada silinder pertama, silinder kedua, silinder ketiga. Nah, sistemnya itu silinder pertama ini nanti dia ngepres
Nanti kita taruh dulu sini adonan si briketnya. Kita buat dulu adonannya, jadi kita taruh di sini. Setelah itu nanti si silinder yang atas ini ngepres. Sudah ngepres, nanti silinder ini kurang lebih dia ngedorong. Nanti di sini kan ada cetakan nih kotak. Nah, ngedorong dia udah padat didorong. Nanti ini sensor yang itu kecil ini sensor. Nanti ngedeteksi objek. Nanti silinder yang ini dia motong. Sudah motong converternya tuh hidup. Nanti setelah hasil potongan dia berjalan dan masuk nanti ke wadah. Nanti siap dijemur. Nah, ini cuman untuk wadahnya kita tidak tampilkan. Mungkin nanti pengembangan bakalan ditambahkan wadah seperti itu. Nah, ini cara kerjanya secara dasarnya. Mungkin kita masuk ke ini PLC-nya. Ini PLC-nya kita menggunakan Mitsubishi. Mitsubishi ini PLC yang dikembangkan oleh PT Mitsubishi. Kita di sini pakai tipe FX 3U. Nah, di sini kita ini ada pin I/O-nya untuk inputnya sama outputnya dari si PLC ini. Tuh. Nah, ini alat yang kita buat lebih dekatnya. Jadi di sini ada PSU ya sebagai sumber. PSU sendiri itu kita menggunakan yang 24 volt karena PLC-nya itu menggunakan 24 volt itu. Terus valve juga itu 24 volt seperti itu. Terus nanti di sini ada terminal yang dimana ini untuk koneksi dari setiap valve, terus button dan juga ada LED dan juga ada motor, ada sensor yang dia itu bakal dikoneksikan melalui lewat terminal, akan dikoneksikan ke PLC seperti itu. Nah, yang pertama ini silinder double acting, bisa dorong, bisa mundur. Ini digunakan untuk mendorong si briket. Nanti dia keluar, dorong biar dia keluar nih di sini nih. Nanti baru si ini juga satu ini pneumatiknya double acting, nanti dia motong. Nanti kedeteksi oleh sensor dia motong. Ciklek, nanti konveyornya jalan, dia taruh di sini. Yang atas ini untuk ngepres. Ya mungkin kita ulang ya penjelasannya. Di sini ada power supply sebagai power utama 24 volt untuk valve, untuk kebutuhan valve, kebutuhan PLC. Terus ini ada terminal yang dimana untuk koneksi dari setiap komponen ke PLC. Terus di sini ada panel control. Panel controlnya itu di sini ada buttonnya dua, yang dimana button ini untuk memulai sistem, dan juga di sini ada button untuk mematikan sistem, dan juga di sini ada indikator lampu ketika sistem berjalan, ketika sistem mati, dan juga ini ada button kecil untuk menghidupkan si konveyor. Nah, terus di sini ada motor bel DC untuk memutarkan si konveyor, dan juga di sini kita ada 3 valve. Ini valve pertama yang dimana untuk kontrol anginnya, untuk pneumatik dorong. Terus di sini kita menggunakan satu lagi, ini ada satu valve juga yang ini untuk bagian ngepres. Terus yang ini valve-nya juga untuk bagian motor. Terus ini ada juga 3 pneumatik yang dimana setiap pneumatik kita menggunakan double acting yang dimana bisa maju mundur atau 2 silinder. Nah, ini untuk lubang anginnya nih kelihatan, maju, dorong, terus mundur. Ini juga maju dorong mundur. Terus yang ini untuk motong juga maju dorong mundur. Terus di sini kita menggunakan prototipe-nya, di bahannya ini menggunakan kayu triplek yang lumayan tebal, sekitar 5 cm tebelnya. Terus juga ini kita menggunakan kayu sederhana, fondasinya juga kayu, dan kabel stis itu. Ini ada iklan, kita close dulu. Nah, di sini ini tempat pencetakannya kita terbuat dari material besi bekas. Jadi kita menggunakan bahan material bekas. Jadi prototipe ini kalau untuk makainya kita menggunakan bahan-bahan bekas yang tidak terpakai. Jadi ada kayu bekas sisa, triplek bekas kita pakai untuk membuat maket ini. Jadi sama besi juga, yang besi-besi karat kita pakai, besi baja itu yang udah sisa-sisa kita pakai, kita lebarkan, kita buat dia seperti ini, kita las di bawah gitu.
Setelah itu, nah kita masuk ke ini ada kompresor juga. Kompresor juga ini untuk fungsinya untuk tenaga dari pneumatik, yang dimana pneumatik ini sendiri itu tenaganya menggunakan tenaga angin. Kalau hidrolik itu media tenaganya media cair, bisa air bisa oli seperti itu. Karena kita fokusnya ke pneumatik, jadi kita menggunakan tenaga angin untuk menyalakan sistem pneumatik yang saya buat. Nah, jadi ini sistemnya itu sistem mesin pembuatan briket, yang dimana sistemnya itu sendiri nanti ini tombol yang ada tangannya ini warna hijau, diklik nanti sistemnya berjalan. Nah, sudah sistemnya berjalan, siap berjalan, nanti ada button kecil di samping sini, itu diklik untuk men-trigger si penjepit ini. Jadi nanti kita klik baru nunggu 5 detik ini jepit ke bawah. Kita masukkan adonan dulu ya. Sudah masukkan adonan, kita klik button lagi. Dia nanti dorong nih, silinder ini dorong. Sip, ngepres, tunggu 5 detik. Naik, nah, baru nanti ini dorong silinder kedua ini ngedorong, nanti kan ini ada cetakan nih, nanti otomatis dia keluar sesuai cetakan ini, dorong dia nanti ini ada sensor ini dia itu mendeteksi sebuah objek, nanti ketika dia keluar, nah dia akan motong, si silinder ini akan motong, cekrek cekrek cekrek. Ini tombol conveyor yang kena kecil ini, tombol conveyor ini terklik, nah ini nanti akan jalan. Jadi setelah dipotong, nanti dia dijalankan, ditaruh di sini di wadah, siap dijemur seperti itu. Nah, ini ketika sistemnya hidup, lampu indikator warna birunya menyala. Nanti ketika misalnya ada kegagalan, lampu kegagalan, kita klik aja tombol warna merah ini. Setelah itu nanti lampu ini akan sistem akan mati dan lampu ini akan hidup kedap-kedip seperti itu. Nah, inilah contoh dari alat yang kita buat, prototipenya. Ya masih banyak juga kekurangannya, cuman ini bisa dikembangkan untuk penelitian selanjutnya atau untuk tugas akhir seperti itu. Dan juga ya alhamdulillah dari pelajaran ini kita banyak belajar juga terkait rancangan, program, dan juga terkait pneumatik gitu. Jadi kita kuliah itu nggak sekedar teori aja, tapi kita juga bisa mencoba lah mengimplementasikannya walaupun 1%, tapi ya alhamdulillah ini udah lebih dari 1% gitu. Kurang lebih sistemnya seperti ini. Dan juga mungkin manfaat lah ya, manfaat dari mata kuliah ini ya kita paham tentang sistem pneumatik dan hidrolik itu diterapkan seperti apa, terus sistemnya itu dibuat untuk apa, terus bisa diimplementasikan di mana saja. Rupanya setelah belajar ini, sistem ini banyak di industri itu dipakai juga, dan juga memang bisa juga dipakai untuk UMKM. Kalau untuk UMKM seperti pembuatan briket ini macam-macam, dan juga jadi teman-teman saya juga banyak untuk pembuatan pengadukan tepung, deduk dakduk itu macam-macam fungsinya, tergantung kitanya mau dibuat seperti apa. Ya untuk kendalanya mungkin ya, kalau untuk kendalanya mungkin awalnya saya sudah belajar di bagian PLC Onton, namun sudah saya buat juga programnya. Namun ada beberapa pertemuan 4 atau 3 tiba-tiba kita masuk ke PLC Mitsubishi, jadi belajar ulang lagi, dan juga karena saya belum pandai banget di pemrograman, jadi saya belajar mencoba ulang. Dan situ ya banyak kendalanya gitu, di PLC Mitsubishi karena memang agak beda dengan Omron, dan situ kita boleh lagi gitu. Dan juga tambah lagi waktunya juga mepet, jadi pembuatan alat ini kemarin agak terlambat, sehingga kita harus ngepur juga itu begadang, terus kita kerja target bangun pagi, kita coba alatnya masih juga logikanya masih kurang, terus nanti kita coba juga sampai FTS apa Regensa Expo, ya alhamdulillah sudah mulai berjalan walaupun masih banyak kekurangan, dan juga sudah dinilai oleh dosen-dosen yang hadir begitu. Ya semoga dari pembelajaran ini bisa memotivasi teman-teman bahwasanya setiap ilmu itu berguna lah untuk sendiri sendiri maupun orang lain, asalkan kita mau mengimplementasinya dan kita mau berbaginya. Jadi kalau kita punya ilmu, kita sharing. Nah mungkin inilah sedikit tidak banyaknya saya dapat pengalaman, pengetahuan, saya sharing ke teman-teman terkait tugas apa aja sih yang ada di Prodi Rekinsa, terkait
dari mata kuliah pneumatik dan hidrolik. Lah, inilah tugas dari mata kuliah pneumatik dan hidrolik. Outputnya itu ini project base, yang dimana saya membuat alat pembuatan mesin briket berbasis pneumatik dengan menggunakan pemrograman PLC. Jadi untuk teman-teman, jangan lupa join ke prodi rekayasa instrumentasi, karena masih banyak proyek-proyek yang memang bisa melatih kita dalam mengerjakan proyek praktikal dan proyek base seperti itu. Jadi kita kuliah tidak hanya sekedar teori, tapi kita diberikan juga pengalaman dalam pengerjaan proyek atau proyek mini proyek base seperti itu. Jadi ketika teman-teman nanti kerja ditanya pengalaman pernah buat apa, setidaknya walaupun kecil tapi kita sudah pernah mencoba buat itu. Jadi teori dan praktikal itu bisa balance seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin join, jangan lupa join ke prodi rekayasa instrumentasi, karena masih banyak proyek-proyek dan ilmu-ilmu lainnya yang bakalan berkembang di sini. Nah, untuk prodi rekayasa instrumentasi dan otomasi ini ada di kampus namanya ITERA, Institut Teknologi Sumatera, yang ada di Lampung, tepatnya di Bandar Lampung. Jadi buat teman-teman yang penasaran ingin berkembang bersama saya, jangan lupa join di prodi rekayasa instrumentasi di Institut Teknologi Sumatera. Jangan lupa daftar. Semoga lulus, mantap. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan juga sudah support dan sudah memberikan pembelajaran dan sudah membantu dalam proyek ini, dan juga dalam saya belajar memahami, dan juga terima kasihlah kepada Aspraf, dan juga terima kasih kepada dosen yang sudah banyak sharing ilmunya. Semoga Aspraf dan teman-teman dan dosen juga diberikan kemudahan kelancaran. Dan untuk penonton, jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Oke, kita mulai dari hal-hal kecil hingga menjadi hal-hal besar, dan kita mulai dari 0 hingga tumbuh menjadi 1%, 2%, 3%. Oke, tanpa teman-teman saya tidak bisa. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Dadah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.